إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Al-ikhwan rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di kesempatan ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di tempat ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahinya. Tentunya kita bertemu atas nikmat dari Allah Subhanahu wa taala Rabbuna yang mengatur segala urusan kita dan segala perkara kita, yang selalu memberikan kebaikan kepada kita, dan selalu melimpahkan nikmatnya kepada kita. Karena semua yang kita dapatkan di dunia ini, apapun itu, kebaikan dunia ataupun akhirat, itu dari Allah Subhanahu wa taala. Ini yang perlu kita ingat, agar supaya kita selalu mengingat musdin ni'am, yang memberikan nikmat kepada kita, Allah Subhanahu wa taala. Makanya tidak ada ucapan yang kita ucapkan di hari ini kecuali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga tidak lupa kita bersyukur dan berterima kasih kepada semua yang membantu acara kita saat hari ini. Karena Nabi SAW bersabda, la yashkurullah man la yashkurin nas. Tidaklah bersyukur kepada Allah, artinya tidak dianggap bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala orang yang tidak bersyukur kepada manusia yang membantunya dan yang berbuat baik kepadanya. Maka setelah kita bersyukur kepada Allah, tentunya kita tidak lupa bersyukur dan berterima kasih kepada semua yang membantu dan memudahkan apa yang kita jalankan saat ini. Alhamdulillah, di kesempatan ini sesi pertama, kita diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membuka pelajaran dan memulai kajian kita dalam bidang bahasa Arab. Ilmu bahasa Arab itu adalah ilmu yang sangat penting dipelajari. Hukum mempelajarinya adalah fardu kifayah, bukan hal yang sunnah. Dia di atas sunnah, fardu kifayah. Bisa fardu ain sebagaimana yang dijelaskan oleh para ulama,
bagi yang ingin menafsirkan Al-Quran, menyampaikan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena agama Islam, Allah Subhanahu wa Ta'ala utus nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan bahasa Arab. Al-Quran diturunkan dalam bentuk bahasa Arab, sebagaimana banyak dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antaranya misalnya Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa hadza lisanun arabiyyun mubin. Ini, yaitu Al-Quran ini adalah bahasa Arab yang sangat jelas. Al-Quran ini adalah bahasa Arab yang sangat jelas. Demikian pula firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa innahu latanzilu rabbil alamin. Sungguh Al-Quran ini adalah betul-betul diturunkan dari Rabb alam semesta. Nazala bihi ruhul kudus, ruhul amin, ala qalbika litakuna minal mundarin. Minal mundirin bilisanin arabiyyin mubin. Sungguh Al-Quran ini adalah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rabbul Alamin. Yang membawanya adalah Jibril, Ruhul Amin, ruh yang terpercaya. Maksudnya Jibril alaihissalatu wassalam. Ala qalbika litakuna minal mundirin. Diturunkan kepada hatimu agar supaya kamu menjadi pemberi peringatan. Bilisanin arabiyyin mubin, dengan bahasa Arab yang sangat jelas. Demikian pula firman-firmannya yang lain. Sangat banyak ayat dalam Al-Quran. Sangat banyak ayat di dalam Al-Quran. Oleh karena itu, banyak dari para pendahulu kita yang sangat menganjurkan untuk belajar yang namanya ilmu bahasa Arab. Sangat banyak. Di antaranya misalnya kita ambil contoh perkataan Amirul Mukminin, Khalifah yang kedua, Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala. Kata beliau, ta'allamul arabiyyah fa innaha tusabbitul aql wa tazidu fil muru'ah. Pelajarilah bahasa Arab. Beliau anjurkan, pelajarilah bahasa Arab, karena itu akan menguatkan akal dan menambah muru'ah, martabat citra diri seorang. Akan bertambah kehormatan seorang dengan mempelajari bahasanya Al-Quran, bahasa yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan Ubay ibn Ka'ab radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, ta'allamu al-arabiyyah kama ta'allamuna hifdzul Quran. Pelajari bahasa Arab sebagaimana kalian mempelajari cara menghafal Al-Quran. Sebagaimana kalian mempelajari cara menghafal Al-Quran. Dan dikatakan juga oleh Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, sebagaimana yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam kitab beliau Iqtida' As-Siratul Mustaqim. Beliau ingin menyampaikan kepada kita pentingnya belajar bahasa Arab. Kata beliau rahimahullah, al-lisanul ladzi ikhtarahu Allahu lisanul Arab. Bahasa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala pilih adalah bahasa Arab. Banyak bahasa di dunia ini, tapi yang Allah pilih untuk bahasa Al-Quran apa? Bahasa Arab. Fa anzala bihi kitabah al-aziz. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan dengan bahasa Al-Quran, bahasa Arab, kitabnya yang mulia. Wa ja'alahu lisana khatami anbiya'ihi. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan bahasa Arab adalah bahasa penutup para nabinya. Masya Allah. Penutup para nabinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walihada naqul, ini ucapan Imam Syafi'i. Oleh karena inilah kami katakan, yang bagi likulli ahadin yaqdiru ala ta'allumil arabiyyah ay yata'allamaha.
li'annaha lisanul aula. Sepantasnya bagi setiap orang yang mampu belajar, yang mampu, tidak pantas ditinggalkan oleh orang yang mampu belajar untuk meninggalkannya. Kata Imam Syafi'i, sepantasnya bagi setiap orang yang mampu untuk belajar bahasa Arab untuk mempelajarinya, karena dia adalah bahasa yang paling utama. Karena dia adalah bahasa yang paling utama. Pendalilannya dari ayat tadi yang kita sebutkan. Kalau seandainya ada di dunia ini bahasa yang lebih utama daripada bahasa Arab, pasti akan dipilih oleh Allah untuk bahasa kalamnya, Al-Quran. Tapi bersamaan dengan itu tidak ada yang dipilih kecuali bahasa Al-Quran, bahasa Arab. Ditegaskan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, perkataan beliau juga dalam kitab yang kami sebutkan tadi, Iqtida' Sirat Al-Mustaqim, innallaha lamma anzala kitabah bil lisanil arabi wa ja'ala rasulahu muballighan anhu al-kitaba wal hikmata bil lisanil arabi wa ja'ala as-sabiqina ila hadzal din mutakallimina bihi. Kata beliau, sungguh tatkala Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitabnya Al-Quran dengan bahasa Arab, dan Allah Subhanahu wa taala jadikan utusannya, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menyampaikan dari Allah kitabnya dan hikmah, yaitu sunnah, bilisanihil arabi, dengan bahasa Arab. Dan Allah juga menjadikan orang-orang terdahulu di agama ini. Siapa mereka? Para sahabat. Allah jadikan orang-orang terdahulu dalam agama ini, mereka berbicara dengan bahasa Arab. Ketika ini terjadi, maka lam yakun sabilun ila dhabtid din wa ma'rifatihi illa bidhabti hadzal lisan. Maka tidak ada jalan, kata beliau, tidak ada jalan untuk dhabtid din, memahami agama ini dengan benar, dengan baik, kecuali dengan mengetahui bahasa Arab. Tidak bisa kita pahami agama, Al-Quran dan hadis Nabi, demikian pula ucapan salaf, kecuali dengan memahami apa? Bahasa Arab. Memahami bahasa Arab. Wa hadzal lisan bidhabti hadzal lisan wa sarat ma'rifatuhum minad din. Masya Allah, ini yang kita ingin sampaikan. Mengetahui bahasa Arab itu termasuk dalam agama. Mengetahui bahasa Arab, antum belajar bahasa Arab, itu sama dengan belajar apa? Agama. Iya. Wasara i'tiyadut takallum bih ashal ala ahli din fi ma'rifati dinillah. Masya Allah. Dan beliau tegaskan, dan jadilah terbiasa dengan berbicara pakai bahasa Arab, terbiasa menggunakan bahasa Arab, itu lebih mudah bagi pemilik agama ini untuk mengetahui agama Allah. Jadi kalau kita selalu mendengar bahasa Arab, selalu mempelajari bahasa Arab, itu akan membuat kita dan menjadi sebab untuk kita paham agama ini. Iya, tidak sama orang yang tahu bahasa Arab, yang mendengarkan Al-Quran, hadis Nabi, dengan orang yang tidak tahu bahasa Arab. Tidak sama. Wa aqrabu ila iqamati sya'airid. Masya Allah, kata Ibnu Taimiyah, lebih dekat untuk menegakkan syiar-syiar agama. Orang yang tahu bahasa Arab itu lebih memungkinkan untuk menegakkan syiar agama daripada orang yang tidak tahu bahasa Arab. Wa aqrabu ila musyabahati lisabiqin al-awwalina minal muhajirin wal ansor fi jami'i umurihim. Masya Allah. Ini kata beliau, dan lebih dekat
Kita kalau kita pelajari bahasa Arab itu lebih dekat kepada apa? Menyerupai orang-orang yang terdahulu. Sudah kita maklumi, kita sebagai umat terakhir, keyakinan kita berjalan di atas apa yang Nabi SAW berjalan di atasnya dan para sahabat, yang disebut dengan para salaf, para pendahulu. Tidak mungkin kita mampu menyerupai mereka atau mendekat kepada jalan mereka kecuali dengan mengetahui apa? Bahasa Arab. Makanya memahami bahasanya orang Muhajirin dan Ansor, ya, itu hal yang sangat dianjurkan bagi orang yang ingin menapaki jalan mereka. Bagi orang yang ingin menapaki jalan mereka. Siapa yang ingin mirip dengan mereka, maka harus belajar bahasa mereka. Harus belajar bahasa mereka. Ini yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimallahu taala kepada kita. Kepada kita. Makanya belajar bahasa Arab, semangat di dalamnya, mau duduk mendengarkannya, itu adalah ibadah. Karena ini termasuk dari agama. Termasuk dari agama. Karena itu kita ingatkan sebelum kita memulai masuk dalam pembahasan, dalam mempelajarinya kita butuh niat yang ikhlas karena Allah dalam hal tersebut. Kita butuh niat yang ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala dalam mempelajarinya. Dalam mempelajarinya. Ini yang perlu kita ingatkan di awal. Karena ini termasuk agama Allah. Kita mempelajarinya, kita akan dapat pahala. Kita akan diganjar dengan pahala yang dijanjikan dan yang ada di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini Masya Allah. Dan di masa ini alhamdulillah kemudahan bagi kita. Ya, banyaknya orang-orang yang mengajarkan ilmu bahasa Arab. Ini kemudahan bagi kita. Tinggal apakah kita mau mempelajarinya atau tidak mau mengangkat kepala dalam mempelajarinya. Tinggal kita. Disebutkan oleh para ulama perkataan yang ma'ruf dalam mempelajari bahasa Arab ini, demikian pula ilmu-ilmu yang lain, man jadda wajada. Siapa yang bersungguh-sungguh, dialah yang akan dapat. Siapa yang bersungguh-sungguh, dialah yang akan dapat. Karena banyak kaidah juga disebutkan oleh para ulama, man hurimal usul, hurimal wusul. Siapa yang diharamkan, dihalangi dari pokok-pokok ilmu dasar, itu tidak akan mungkin sampai kepada yang dia inginkan. Makanya kita harus memulai. Kalau kita ingin mencapai suatu tujuan yang kita inginkan, kita harus bersungguh-sungguh. Ingat firman Allah Subhanahu wa taala, "Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana." Orang-orang yang bersungguh-sungguh di jalan kami, tadi kami sudah ingatkan bahwa belajar bahasa Arab itu adalah belajar beribadah di jalan Allah. Kata Allah, siapa yang bersungguh-sungguh di jalan kami, maka kami akan membukakan untuknya jalan-jalan kami. Siapa yang semangat, dia akan dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini sudah jaminan dan janji dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kita akan pelajari adalah salah satu dari cabang ilmu bahasa. Karena ilmu bahasa ada 12 cabang. Ilmu bahasa ada 12 cabang. Dan yang paling pentingnya dari 12 itu adalah yang kita ingin pelajari, yaitu cabang ilmu bahasa dalam bidang nahwu. Cabang ilmu bahasa dalam bidang nahwu. Bidang nahwu ini adalah cabang ilmu bahasa yang sangat penting. Bahkan para ulama ahli bahasa menyatakan dia adalah syatru al-arabiyah, setengah dari ilmu bahasa Arab. Setengahnya. Ya, setengah kedua adalah sorof.
Karena dua ilmu inilah yang sangat penting. Nahwu, sorof. Nahwu, sorof itu membahas pola kalimat. Setiap kata kita akan tahu bentuknya kalau kita sudah belajar ilmu sorof atau yang dikenal dengan ilmu tasrif. Nahwu bukan pola setiap kata, tapi pola dari setiap kalimat. Setiap kalimat. Iya. Misalnya kita dapat dalam Al-Quran misalnya, iya, kalimat-kalimat yang tersusun dari ayat-ayat di Al-Quran, bisa kita tahu nanti kenapa ada harokatnya dhammah, ada fathah, ada kasroh. Kenapa ada kata juga tidak berubah, tetap di atas dhammah, tetap di atas kasroh, tetap di atas fathah. Itu akan dipelajari di ilmu nahwu. Ini setengah kedua. Adapun ilmu yang lain dari cabang ilmu bahasa itu adalah pelengkapnya. Pelengkapnya. Misalnya ada dari ilmu bahasa juga ilmu al-hiwar, percakapan. Ilmu percakapan. Ada juga namanya ilmu dari ilmu bahasa Arab adalah ilmu balaghah. Ilmu balaghah ini memberikan pengetahuan kepada kita kapan kita berucap seperti itu, bagaimana cara kita memulai, bagaimana cara kita menutup sebuah kalimat, sebuah cerita, ya, sebuah percakapan, sebuah ceramah bahkan seperti itu. Ada juga di antara cabang ilmu, ya, bahasa namanya ilmu al-arud, yaitu membahas bagaimana cara kita membaca syair dalam bahasa Arab. Atau kalau mahir lagi, kita akan bisa membuat apa? Syair. Tapi ini semua adalah apa? Pelengkap, bukan hal yang doruri untuk memahami Al-Quran dan Sunnah. Hal yang doruri bagi seorang yang ingin memahami Al-Quran dan hadits Nabi serta ucapan para sahabat, yang doruri adalah nahwu, sorof. Dua ini, ilmu nahwu dan sorof. Oleh karena itu, kalau kita melihat sejarah para ulama bahasa, perhatiannya terhadap ilmu nahwu dan sorof itu lebih daripada ilmu bahasa yang lain. Daripada ilmu bahasa yang lain. Apalagi ilmu nahwu. Banyak sekali kitab yang tertulis, yang dikarang oleh para ulama kita, yang semua itu membuktikan bahwa perhatian mereka terhadap ilmu nahwu itu sangat sekali. Iya, maka ini memberikan dorongan dan semangat bagi kita untuk belajar yang namanya ilmu nahwu. Untuk belajar yang namanya ilmu nahwu. Nanti kita akan tahu apa tujuan, hadaf, maksud terakhir dari ilmu nahwu. Ini kita akan ambil nanti di pengertian ilmu nahwu.